Selamat hari Sabtu teman-teman semuanya. Aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah hari ini dengan doa. Ya Tuhan, ya Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa. Engkau telah mengumpulkan kembali kami di sini ya Tuhan untuk ibadah Yud hari ini ya Tuhan. Engkau yang berkati ya Tuhan. Berapapun kami yang hadir di ibadah hari ini ya Tuhan, biar Engkau yang beracara ya Tuhan. Untuk setiap hati kami yang sudah kami siapkan untuk datang beribadah hari ini ya Tuhan. Engkau juga berkati ya Tuhan teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan atau hari ini belum bisa hadir. Engkau yang jamah mereka satu persatu ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah hari ini. Engkau yang berkati ibadahnya dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Biar hanya Nau saja dipuji dan dimuliakan ya Tuhan. Hanya dalam namamu kami berdoa, amin. Teman-teman masih dalam hadirat Tuhan. Aku mau ajak kita untuk bersyukur sama Tuhan. Kita bilang terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan selama seminggu kemarin. Karena kami bukan apa-apa teman Kau Tuhan. We worship you Jesus, we worship you Jesus. Kau layak
bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau tiada lain ya Tuhan di hidup kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Bagi teman-teman yang siap menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Siapa yang siap memuji Tuhan lebih lagi? Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama kita katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama kita angkat tangan, kita bilang, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
Siapa yang percaya di sini bahwa setiap langkah kita pasti Tuhan ada, amin. Apapun yang mau kita lakukan, apapun mungkin rencana kita di dunia ini, pasti Tuhan selalu punya cara, rencana yang terbaik. Aku boleh ajak kita untuk boleh tutup mata, kita merenungkan kasih-Nya Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sampai aku ada hari ini, semua hanya untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Karena gak ada Allah lain di hidup aku selain Kau Tuhan Yesus. Yang menyerahkan hidup kami ya Tuhan, segenap hati kami ya Tuhan, segenap hidup kami, hanya untuk memuliakan Kau Yesus. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Sama-sama kita katakan, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita bilang dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku
Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami berserah kepadamu Tuhan. Kaulah jangkar dalam hidup kami Tuhan. Kaulah sumber pengharapan untuk setiap kami Bapa. Dan biarlah pujian ini Tuhan menjadi iman kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa harapan kami tidak akan pernah goyah. Karena Kaulah sumber pengharapan dalam hidup setiap kami Bapa. Terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk perjumpaan yang indah kami berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Kami ada di gereja maupun kami menyaksikan via recording dan ibadah ini Bapa. Doa kami Tuhan setiap mereka yang menyaksikan, setiap mereka yang ada di gereja juga hari ini Tuhan. Harapan dalam hidup mereka akan terus di dalam tangan Tuhan. Dan harapan mereka tidak akan tergoyahkan oleh apapun di dalam dunia ini. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Kami siap Tuhan untuk dibentuk. Kami siap Tuhan untuk belajar sama-sama oleh firman Tuhan sore hari ini. Kuasai hati pikiran jiwa kami Tuhan. Sampaikan isi hatimu untuk setiap kami yang hadir. Terpuji namamu Tuhan. Demi nama Yesus. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk teman-teman yang terkasih. Haleluya. Kirain saya pas buka mata saya dapat iPad di mimbar gitu. Puji nama Tuhan. Shalom. Yes. Haleluya. Senang berjumpa dengan teman-teman di tempat ini. Hari ini untungnya masih ada beberapa teman-teman yang tempat ini yang belum menikah. Yang belum menikah katakan uhuy. Banyak ya. Yang sudah menikah katakan yes. Yes. Tapi sebenarnya saya menyiapkan firman Tuhan ini untuk khususnya untuk para anak-anak muda karena temanya keluarga. Temanya keluarga jadi saya mencoba untuk masuk ke dalam satu hal yang mungkin teman-teman muda sering dengar, teman-teman muda sudah tahu, tapi saya berharap setiap kita anak-anak muda tentunya yang sedang menantikan the one, ya kan, menantikan seseorang dalam hidupnya bisa dapat penghiburan, bisa dikuatkan, bahkan mungkin yang kita yang sudah menikah juga hari ini kita akan di-remind ulang tentang sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya, khususnya dalam anak-anak muda bahwa kita diberikan sebuah visi oleh Tuhan untuk membentuk sebuah keluarga, amin. Amin, ya puji nama Tuhan. Kecuali di tempat ini ada yang mau selibat seperti Rasul Paulus mungkin, Jeremy mungkin mau. Oh, itu hal yang hampir terjadi dalam hidup saya. Ya. Jadi hari ini saya memberikan judul khotbah Is He or She the One, ya kan? Anak-anak muda sering bertanya apakah dia kekasih hidup saya. Yang sudah punya pacar di sini katakan haleluya. Yang belum katakan sedih ya. Yang belum katakan uhuy. Tunggu. Itu yang udah punya pacar gak boleh. Ini yang punya pacar denger ya, ini suara cowoknya pasti bisa dikenal. Yang belum punya pacar katakan uhuy. Oh, satu orang kayaknya ya. Kamu doang. Otil udah punya pacar, Otil? Hah? Uhuy juga? Oh belum ya, oke. Tapi kalian berdua gak boleh pacaran ya? Gak boleh, bukan maksudnya sama Jeremy. Ya jangan itu gak boleh ya. Subtemanya lebih ke menemukan cinta di tengah keheningan dan kepastian Allah ya. Nah teman-teman pernah gak, next slide. Pernah gak sih yang punya pacar hari ini, pernah gak sih ngerasa hubungan tuh kayak roller coaster? Itu curhat ya kayaknya ya. Roller coaster atau yang pertama roller coaster tuh maksudnya apa? Dia sebentar-bentar bener gak sih dia jodohnya, dia jodohku. Bentar-bentar dia yakin, bentar-bentar dia bukan ya, bentar-bentar dia yakin. Jadi itu kayak roller coaster. Di bawah naik ke atas, muter tuh. Kadang ada waktu di mana wow you are the one. Iya kan, kalau Valentine, you are my heart, you are my everything ya. Tapi ada masalah dikit, ada satu hal yang mungkin gak sama sesuai dengan apa yang kita harapkan, mulai mikir. Benar gak sih dia jodoh saya? Atau teman-teman yang sedang punya pacar hari ini maupun yang belum punya pacar, pernah mikir kayak gini, Tuhan, bisa anak-anak muda chat nih, suka dia ngomong, kok doain dong gitu, doain apa? Jodoh.
Nah ini masalah yang ada di permasalahan anak muda. Contohnya dia ngomong seperti ini misalnya. Teman-teman di sekeliling aku udah pada go public nih kok gitu, udah pada anniversary, monthsary gitu kan. Sedangkan Hayat tiap minggu, malam minggu cuma bisa memandang langit-langit sambil berkata, Tuhan mana jodohku? Masih diarsip ya Tuhan ya, masih terdaftar di filemu ya, kok belum dikasih ke saya gitu ya. Mungkin ada teman-teman muda yang juga lagi mikir, ngelihat orang lain kok udah punya pacar, kok saya belum punya pacar, apa saya nggak laku, atau saya kurang ini, kurang itu dan lain-lain yang menyebabkan overthinking. Nah yang lebih bahaya lagi saya berharap kalian yang belum menemukan jodoh, yang masih menunggu jodoh, itu mikirnya Tuhan kasih jodoh nggak ya buat saya gitu ya. Saya berharap setiap kita di tempat ini punya satu sikap bahwa kita diciptakan berpasangan, katakan amin. Amin. Jadi isu-isu global yang ada di dalam dunia ini kita harus pastikan bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Setuju? Bukan Adam dan Steve. Ya, mungkin jadi itu ada satu hal yang berbeda teman-teman yang mulai masuk di dalam kehidupan anak-anak muda belakangan ini dan mereka banyak sekali di luar sana yang mungkin proud akan hal ini, tapi saya harus tahu bahwa kita harus tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan menciptakan kita berpasangan, katakan amin. Nah teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa cinta bukan soal keburu-buruan atau ketergesaan atau obsesi. Teman-teman harus tahu bahwa ketika mencari pasangan hidup itu bukan, jangan dibangun atas dasar obsesi. Katakan bukan obsesi. Nah kalau obsesi artinya kita akan salah nanti. Nah ini bahaya, ini bahaya. Gitu kan, makanya gak heran ada orang-orang yang putus nyambung gitu ya. Ada orang-orang yang cepat berpindah hati karena dia ngerasa bahwa ada yang kosong nih. Nah akhirnya dia obsesi untuk cari pacar, putus satu cari yang lain. Nah khususnya juga ini menguatkan untuk kita yang sudah menikah tentunya bahwa pasangan di samping kita adalah the one. Setuju ya? Saya dengar ada sebuah cerita, mungkin cerita ini agak apa ya, agak bukan menyinggung atau segala sesuatu gitu. Saya punya teman gitu, dia berpacaran dengan seorang pria dan pria ini kehilangan istrinya, meninggal dunia gitu. Dan akhirnya dia mencoba dekat, tapi akhirnya hubungan mereka kandas. Kenapa kandas? Karena sang suami, sang pria ini masih ingat, masih susah melupakan ya istrinya gitu. Teman-teman harus tahu pasti bahwa ketika memutuskan untuk jadi menikah ini bukan masalah gampang. Makanya teman-teman harus tahu bahwa pacaran itu tujuannya apa. Memang secara teologi ya di Alkitab tidak ada menjelaskan tentang pacaran. Tetapi di Alkitab adanya adalah tentang hubungan suami istri, bagaimana komitmen seorang pria kepada seorang wanita. Nah artinya teman-teman harus tahu bahwa perpacaran ini bagi kita ini bukan hal yang remeh. Ini adalah hal yang akan kita jalani sepanjang hidup kita. Sekali kita sudah memutuskan untuk berjalan bersama dengan seseorang, tidak akan ada alasannya untuk, karena kekristenan harus tahu bahwa kita nggak ada kata cerai. Setuju? Teman-teman nggak ada kata cerai loh. Teman-teman ketika janji nikah itu nggak ada kata cerai. Jadi pastikan hari ini apapun kondisimu kamu menikah dengan sadar. Kamu berpacaran dengan sadar, bukan karena baper dan lain-lain. Nah teman-teman, berikutnya saya akan pakai dengan 3 ayat karena tadi saya jelaskan bahwa tidak ada secara tertulis tentang berpacaran, adanya tentang bertunangan, tentang berkomitmen. Nah saya pakai ayat pertama ada Pengkhotbah 3 ayat 11, kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami apa? Pekerjaan yang dilakukan Allah dari mana? Dari awal sampai akhir. Berikutnya di Amsal. Amsal ngomong gini teman-teman. Jagalah hatimu dengan segala apa? Karena disitulah terpancar pegang hatimu, bilang jagalah hatimu. Nah bicara tentang jaga hati, banyak hal yang kita akan lihat tentang jaga hati. Salah satunya ketika engkau memulai suatu hubungan. Ya, jadi artinya ketika kamu memulai suatu hubungan, ini berhubungan dengan hati, katakan berhubungan dengan hati. Nah kalau hatinya nggak dijaga, hatinya gampang rusak, hatinya bisa rusak, hatinya bisa sakit, dan akhirnya itu akan membuat engkau hidup di dalam trauma, menjalani sebuah perjalanan hubungan dengan seseorang. Teman-teman, nah ayat apa yang akan saya sorot hari ini?
ayat yang akan saya sorot adalah tentang indah pada waktunya. Next. Indah pada waktunya. Ya, kata indah di sini memakai satu kata yang bernama, sebentar biar saya nggak salah ngomongnya. Ini bahasa Ibrani yang artinya yaufeh. Yaufeh itu beautiful atau benar, selaras, cocok dan harmonis. Sedangkan kata waktu di sini memakai kata yang namanya ya sebentar time. Oke. Makanya kata yang namanya ait. Ait itu artinya adalah time, artinya momen yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam perjalanan hidup kita dalam membentuk suatu hubungan, kita harus tahu bahwa segala sesuatu dilakukan Tuhan indah pada waktunya, termasuk di dalam hubungan kita, teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwa kata yang pertama, kata indah itu harmonis, merujuk pada momen yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, teman-teman harus tahu bahwa momen ini bergerak dengan namanya waktu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari ini menjalani suatu hubungan, teman-teman harus tahu bahwa ketika kamu menjalani suatu hubungan, ada waktu Tuhan di dalam hubunganmu, teman-teman. Teman-teman tahu nggak bahwa waktu adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan. Dan Tuhan bekerja di luar waktu yang diciptakan itu, teman-teman. Jadi nggak heran hari ini kalau engkau sedang menunggu pasangan hidupmu, kau lagi menjalani hidupmu banyak yang lelah, banyak yang kecewa. Kenapa? Karena gak sanggup nunggu yang namanya waktu. Di dalam berpacaran juga ada waktu. Dan ada waktu di dalam berpacaran. Nah, kita akan belajar sama-sama bahwa teman-teman harus punya satu fondasi dalam hidup bahwa Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Jadi keraguan dan penderitaan dalam hubungan seringkali timbul karena manusia memaksakan kehendak waktunya sendiri di luar waktu Tuhan. Ketika aku memulai suatu hubungan, teman-teman harus bawa hubungan ini sama Tuhan. Banyak dari kita yang memaksa waktu Tuhan. Oh mungkin ini, teman-teman ingat cerita tentang Abraham dan Ishak yang dijanjikan, Abraham dan Sarah yang dijanjikan punya keturunan. Ingat ya, waktu itu Tuhan bilang sama Abraham, Abraham kamu akan jadi bapa segala bangsa, kau akan punya keturunan. Tetapi waktu janji itu sama waktu penggenapan itu jauh banget waktunya, teman-teman. Apa yang terjadi? Manusia gak pernah sabar nunggu waktunya, akhirnya dia mikir, oh mungkin caranya Abraham harus sama Hagar. Sama dengan hubungan, teman-teman. Di dalam hubungan suami istri atau berpasangan, teman-teman harus tahu di dalam kehidupan ini ada yang namanya waktu. Kita yang menunggu sesuatu yang punya suami, ini kan punya pasangan muda ada banyak ya, ada Kodoni sama sister juga, ada Bernie, ada Yevi, ada saya dan Grace. Kita pasti punya satu kerinduan dan kita bergerak dengan waktu. Nah kalau kita nggak tahu bahwa kita memegang teguh bahwa kita punya Tuhan yang akan melakukan indah pada waktunya, kita akan capek. Buat yang menikah, saya tahu bahwa pernikahan juga susah, gak mudah. Benar ya, kita apalagi pasangan muda nih agak curhat dikit ya, gitu ya. Kalau kumpul keluarga kapan punya anak? Berapa minggu yang lalu saya lagi gak fokus ke gereja. Gak apa-apa ya Grace yang aku ceritain ya Grace ya. Karena saya lagi gak fokus, Grace pakai baju agak besar gitu ya. Terus di lift dia ngomong, lagi isi ya. Gitu. Terus saya cuma, iya. Terus orang itu selamin, selamat Grace. Hah? Lagi isi, hah? Apa? Oh sorry, enggak, saya enggak bisa dengar dengan pasti gitu kan. Itu masih mending gitu kan, hari itu kita dapat 3 kali salaman ya. Selamat ya lagi ngisi ya. Dia pulang dengan ngomong, kayaknya besok aku gak pakai baju ini lagi deh. Tapi itu bukan karena kita udah kayak aduh capek banget nih belum punya anak sampai sekarang, bukan gitu. Ini hal yang lucu. Saya cuma lagi menceritakan bahwa di dalam, teman-teman jangan pikir masalah tuh selesai ketika kalian menikah gitu. Ketika menikah kita pasti ada orang yang nanya gitu, kalau belum menikah nanya kapan nikah, bener ya. Saya dulu waktu belum nikah tanya kapan nikah, saya bilang saya kasih nomor rekening saya, teman-teman. Nah berikutnya sekarang nanya kapan punya anak, saya kasih rekening saya juga, teman-teman. Untuk biaya perawatan melahirkan, untuk punya oke, saya butuh stroller ya, saya butuh ini gitu ya teman-teman. Nah tapi ada beberapa hal juga terkadang kita mungkin sedang menjalani hidup, kita lagi percaya sama Tuhan, kita lagi berharap sama Tuhan, tapi Tuhan belum kasih kita yang namanya anak gitu. Nah ini juga bisa jadi masalah nih,
Kalau kita nggak berpegang teguh bahwa kita tahu bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu indah pada waktunya. Sama kayak saudara teman-teman yang lagi mau pacaran, mau nikah gitu, udah kerja tapi susah. Teman-teman atau kita coba berapa kali pacaran, putus gitu sampai udah capek lagi ngejalanin hidup. Kita harus tahu bahwa hidup kita tuh ada dalam waktunya Tuhan, katakan amin. Nah teman-teman, dalam pandangan Alkitab, saya tulis tuh, hubungan romantis bukan hanya sekedar perasaan suka. Anak-anak muda dengar baik. Bukan hanya sekedar perasaan suka atau bahasanya eros. Tetapi merupakan persiapan menuju cinta komitmen dan rela berkorban. Komitmen teman-teman. Komitmen. Jadi yang udah punya pacar hari ini, kau harus tahu bahwa ketika kau memulai hubungan, itu bukan cuma sekedar suka. Gampang, kalau pernah jatuh cinta tuh gampang ya. Cie, aku suka sama kamu gitu kan. Tapi perjalanan waktu, setahun masih, hi babe. 2 tahun masih, sayang. 3 tahun, ih gue gak tahu kenapa gue suka sama lu ya. Lama banget, itu kayak ketawa tuh kayaknya antara dia, senang banget gue diomongin gini gitu ya. Karena hubungan tuh bukan sekedar perasaan suka, apalagi kalau yang udah menikah. Gitu, kok Doni menikah berapa tahun, maaf kok Doni, ini pas banget ya ada yang, kalau kita kan masih newbie ya. 16 tahun teman-teman. Saya gak berani nanya pertanyaan berikutnya. Karena saya bisa dimarahin sama Yesus. 16 tahun teman-teman. Siapa yang pacaran di sini 2 tahun? 3 tahun ada? Oh udah 3 tahun, 4 tahun? Wih 4 tahun. Masih. Wih masih. Berharap 16 tahun yang kayak gini kalian tetap masih gitu. Wih haleluya, haleluya. Pegang ya, nanti BPN nih pegang nih kan. Karena pacaran itu komitmen, katakan komitmen. Dan rela berkorban tuh. Nanti kalau udah nikah tanya nih sama yang udah nikah. Para suami-suami berkorban ya kan. Nah nanti kali kalau sekarang tuh aku korban kok, korban waktu. Masih pacaran korban waktu. Udah nikah korban segalanya di dalam hidupku. Dompetku, hobiku, kesukaanku ku serahkan padamu. Ke istri. Langsung kayak, saya berharap pulang dari sini langsung gak usah nikah kali ya. Jangan ya. Tapi harus sadar bahwa pacaran tuh bukan cuma lagi happy-happy doang. Bukan sekedar perasaan, tetapi ada namanya rela berkorban. Agape itu tahu gak apa teman-teman? Mengasihi tanpa mengharapkan timbal balik. Kalau sekarang masih pacaran, udah ngomong, aku udah kayak gini dong, kamu ikutin mau aku. Itu belum agape itu namanya. Itu harus lihat tuh, aku udah gini, kamu dong ikutin dong, aku udah rela lo korban lo. Aku menurunkan ego aku jadi orang yang soft spoken demi kamu. Artinya kamu gak rela-rela berkorban tuh buat dia. Aku kasih waktu aku rela memang. Kurang apa? Kurang duit mungkin. Kurang amplop kamu kasih ke dia gitu. Karena rela berkorban, kalau nikah tuh saya ngomong gitu, tidur di luar saya teman-teman. Kurang apa? Gitu kan ada lagunya tuh, apa tuh lagunya? Lagu narsis tuh apa sih? Kurangnya apa aku gitu. Ada yang tahu lagi? Sempurnanya aku untuk dirimu. Iya kan? Sempurnanya aku untuk dirimu, Jail, ya kan? Tuh, yang kedua. Nah, yang suka putus nyambung, nah katakan bertobatlah gitu. Nah, yang putus nyambung menunjukkan adanya kebutuhan dan penyerahan diri. Nah, teman-teman gimana dengan yang namanya putus nyambung? Suka ada nih di anak-anak muda. Artinya kalau teman-teman terjebak dalam putus nyambung gitu ya, putus mungkin nyambung atau putus cari yang lain, cepat-cepat cari yang lain, baru sebulan udah cari yang lain. Secara masalah, secara kehidupan dia artinya tuh ada sebuah masalah yang artinya namanya dia belum pulih sepenuhnya teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwa kalau teman-teman berharap bahwa punya pacar untuk mengisi kebahagiaan, buang jauh-jauh tuh pikiran itu. Kamu harus penuh dulu, kamu harus bahagia dulu. Ketika kamu punya pacar, kamu bisa membagi kebahagiaan kamu buat dia. Tapi kalau kamu belum merasa bahagia dengan kesendirian kamu punya pacar, kamu berharap dapat kebahagiaan dari dia, saat dia gak bisa kasih kebahagiaan buat kamu akan kecewa. Makanya gak heran banyak orang yang seperti ini. Teman-teman kalau boleh jujur saya melakukan seperti ini. Gitu. Saya bersyukur aja ketemu Tuhan kasih saya pasangan
yang baik buat saya gitu. Karena saya tuh di masa gini teman-teman, dari masa saya remaja kan orang tua saya cerai dari saya TK. TK saya nggak punya kasih sayang seorang ibu, saya besar sama pak ayah. Ayah saya punya ibu tiri, itu udah kayak sinetron deh, galaknya kayak gitu. Saya sering cerita hal itu. Jadi ketika saya butuh perhatian, saya pilih punya pacar. Pacaran. Gak selingkuh sih, putus, cari lagi. Kenapa? Kosong. Akhirnya putus, cari lagi. Sampai akhirnya mantan saya 20 teman-teman. Banyak tuh, itu yang resmi. Yang gak resmi saya lupa berapa. Banyak tuh, karena sempurnanya aku untuk dirimu gitu. Tapi saya menyadari bahwa ada yang salah sama diri saya. Saya menyadari ada yang salah. Bahkan sampai titik yang mana akhirnya saya juga pernah yang namanya selingkuh. Ada yang salah nih. Yang ini untung gak direkam, dia suka bikin video. Yang ini jangan direkam, kan ketahuan. Oh direkam ya, sudah biarin lah. Ada yang salah sama diri saya. Akhirnya saya bertobat. Bertobat untuk akhirnya saya berubah. Nah teman-teman, ketika kamu menjalin satu hubungan, kalau kamu masih berharap mendapatkan kesenangan dari pasangan kamu, kebahagiaan dari pasangan kamu harus mulai cek kembali deh. Mungkin ada dalam diri kamu yang salah nih, yang harus kamu perbaikin teman-teman. Ada yang salah nih, enggak ada apa-apa. Kalau teman-teman ngerasa hal ini, teman-teman bisa ketemu sama kakak-kakak yang di tempat ini. Saya bersyukur ada Kurni, bisa juga curhat ke saya, Aman, yang cewek ke istri saya gitu. Yang cowok ke saya gitu, ada Sister, ada Kodoni, bisa curhat lah sama yang udah nikah gitu. Nah karena jangan sampai kalian salah berpacaran teman-teman. Ketika kau salah membangun sebuah hubungan, kan udah yang lebih bahaya gini, udah memutuskan pacaran, udah pacaran 2 tahun, 3 tahun, mau gak mau dong gue nikahin dong. Apalagi yang udah pacaran 5 tahun, itu cicil mobil tuh, lunas tuh, 5 tahun tuh, mau ganti mobil baru tuh. Kan gak enak ya kalau gak nyelesain dulu lagi, udah pacaran lama loh, masa putus, itu bahaya tuh. Kalau kamu emang ngerasa ini bukan, kamu gak bisa sama dia, contohnya, jangan dipaksa, hubungan tuh gak boleh dipaksa, bahaya. Jadi mulai hari ini tuh mulai berpikir gitu, saya udah bener belum ya, saya udah sehat belum pacarannya. Nah next, saya tulis kayak gini teman-teman. Dan memilih pasangan ya teman-teman udah tahu lah ya, ini yang pertama pasti iman yang sejalan gitu ya. Tadi ada yang iman yang sepadan, langsung ngomong, gue tahu kok lu mau ngomong apa. Oke. Saya tidak akan menghakimi kalian gitu ya. Iman yang sepadan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Saya berkata seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimana terang dan gelap dan bersatu teman-teman. Penjelasan itu adalah bukan tentang kita benci sama agama lain, karena setiap agama punya kepercayaan masing-masing. Jadi bukan saya aja yang ngomong kayak gini, karena mereka juga pasti gak akan ngomong hal yang sama. Tapi ini adalah, karena tujuannya adalah pernikahan, saya akan ngomong ini sebuah fondasi teman-teman. Fondasi. Pria, jangan tinggalkan imanmu hanya karena pasangan wanita, karena cewek, pasanganmu. Yang wanita, jangan jual imanmu karena pasanganmu. Mendingan gagal aja sekarang. Tenang, saya gak akan menghakimi, ini gak lagi ngomong. Concern saya ke apa? Concern saya bukan karena ini, concernnya adalah ini. Fondasinya teman-teman. Karena di dalam hubungan ini larinya tuh ke pernikahan teman-teman. Dalam pernikahan itu gak bisa coba-coba. Oke ini bisa, kalian bisa oke kok. Dia mau kok jadi Kristen, oke. Oke kok dia mau kok ikut Yesus, oke. Kita akan masuk ke step berikutnya. Karena bangun iman tuh nanti kau punya anak gitu ya, bakal bingung teman-teman. Gue mau ajarin apa sama dia. Ini tujuannya ke situ. Secara agama juga kalian susah nikah. Gak ada nikah beda agama, itu susah juga. Tapi harapan saya, kalaupun pasangan kalian yang hari ini berpacaran sampai yang berbeda agama, terus mau dibawa ke Kristen, pastikan dia ikut Yesus bukan karena kamu. Iya dong. Pastikan dia, itu bukan karena kamu akan membawa mereka untuk sama-sama jadi pasangan kamu untuk sama-sama bawa ke Tuhan gitu teman-teman. Ya, itu yang pertama tuh. Yang kedua, karakter dan buah roh. Ya, artinya kalian harus mencari pasangan yang punya karakter yang baik. Saya mau katakan bahwa ketampanan, kecantikan bisa pudar, setuju? Chemistry bisa naik turun. Kadang nyambung, kadang enggak gitu ya. Tetapi karakter adalah investasi jangka panjang teman-teman. Iya kan?
Jadi kalau ngeliat pasangan cuma cantik doang. No, kalian harus ajarin dia tentang karakter. Pasangan tuh bukan cuma tentang cantik, dia punya uang banyak, karakternya diajarin. Kalau karakternya gak diajarin, pusing teman-teman. Bahasa Ibrani itu bohwat teman-teman. Bahasa Ibrani itu. Karakter ini teman-teman yang akan bersama-sama, karena Alkitab udah ngomong, perhatikanlah karakter dan buah roh dalam hidupnya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ini berlaku bukan cuma yang beda agama, yang sama Kristen juga benar. Karakter. Karakter itu penting. Karakter tentunya karakter di dalam takut akan Tuhan teman-teman. Nah yang ketiga, hati yang takut akan Tuhan. Nah, dengarlah nasihat dan terimalah, kemolekan adalah kebohongan, kata Alkitab. Dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Suami yang takut akan Tuhan juga dipuji-puji teman-teman. Prinsip ini berlaku bukan cuma, karena istri, cuma buat istri doang. No, buat pria juga. Takut akan Tuhan, ketika kau punya pasangan yang takut akan Tuhan, atau kau yang sudah pacaran hari ini, yang belum benar-benar takut sama Tuhan, takut tuh bukan berarti, aduh gue takut nih sama Tuhan. No, bukan. Takut sama Tuhan tuh artinya benar-benar berpegang teguh dan hormat, respect sama Tuhan. Artinya gini, kau yang takut akan Tuhan gak akan yang namanya selingkuh. Setuju? Kau yang takut sama Tuhan gak akan yang namanya kau mulai berzina sama cewek itu. Kau yang takut sama Tuhan pasti kau akan mikir 2 kali untuk free sex. Mikir berkali-kali untuk selingkuh. Karena karakter teman-teman, saat kamu jatuh salah, karakter kamu mulai rusak teman-teman. Itu yang bahayanya teman-teman. Dan orang yang seperti ini adalah harusnya orang yang takut akan Tuhan, katakan amin. Jadi kalau engkau ke gereja hari ini dengar firman, firman ini untuk kau introspeksi diri, memperbaiki diri. Kalau kamu salah hari ini bertobat. Pernah gak sih kau jatuh dalam dosa? Pernah. Tapi engkau akhirnya tahu jatuh dalam dosa itu salah, engkau bertobat. Bukan malah, ya udah Tuhan Maha Pengasih. Nah sama dalam hubunganmu, kalau cewek-cewek punya pacar, gak bisa jaga kesucianmu, gak bisa jaga kehidupanmu, kekudusanmu. Mendingan putusin aja kalau kayak gitu. Sorry banget. Bohong dia cinta sama kamu kalau dia gak jaga diri kamu. Cowok-cowok juga bilang kalau kau sayang sama pasangan kamu gak akan rela ngerusak pasangan kamu. Ini hal yang harus ditanamkan buat anak-anak di tempat ini teman-teman. Untung direkam kan. Jadi ya selamatlah menyaksikan yang tidak datang hari ini. Karena kalau saya tuh bawain ayat ini gini teman-teman. Kenapa saya tiba-tiba, saya tuh paling gak biasa sih bawa ayat seperti judul firman kayak gini. Tapi saya berpikir kayak, kita tuh dari sekarang harus ditanamkan hal ini supaya kita tuh berpacaran pun, membangun hubungan pun dengan benar, takut sama Tuhan. Sungguh-sungguh, menjaga hidup teman-teman. Karena kalian adalah generasi yang dipilih Tuhan. Nah, yang berikutnya, yang keempat, saya tulis apa? Mau ditegur dan rendah hati. Nah teman-teman, ini memilih pasangan. Bukan cuma memilih pasangan, kau yang sudah punya pacar sekarang relate gak sama dia? Kau harusnya relate, kau sudah jadi pacar, mau gak kau jadi pribadi yang mau ditegur atau rendah hati? Ini bukan cuma memilih pasangan, tapi kau selama belum nikah ya, kau belajar, bahkan sampai nikah pun kau harus belajar. Rendah hati dan mau ditegur. Atau bahasa Inggris itu teachable, hati yang mau diajar. Saya pernah belajar bahwa orang yang sombong adalah orang yang bukan orang yang pamer. Orang yang sombong adalah orang yang tidak pernah mau belajar. Kalau cowok-cowok tuh paling susah gitu ditegur sama pacar ya. Karena kan ngerasa iman, ya kan. Saya pemimpin, gitu kan. Saya juga kadang suka gitu, kalau ditegur sama istri saya tuh. Kayak, saya bilang gini, sebelum kamu hidup, saya sudah hidup lebih lama daripada kamu. Saya bilang, tahu apa sih bocil gitu. Canda saya. Kadang-kadang ada perasaan yang kayak, sotoy deh. Gitu. Kadang-kadang dia suka kesel sama saya kalau misalnya, apa ya suka ngomong kayak, so tahu dari mana gitu. Saya suka gitu, tahu dari mana gitu kan. Tapi kadang-kadang saya mikir gitu, omongan dia ada bener juga sih. Tapi karena saya kadang-kadang gengsi gitu, saya kan cowok tuh suka, ya jujur gitu cowok-cowok lah ya, gengsi kan, tegur kan. Yang deket sama junior aja, kalau Irvin negor saya mau, siapa lu? Tegur gue. Canda ya ini. Kalau ditegur aja tuh, pasangan saya baru tegur, buru-buru negor. Gak bisa, saya gak bisa tegur. Tapi dalam hubungan,
Kita harus punya hati yang mau ditegur dan rendah hati. Ketika pasangan kita negur, kau yang punya pacar hari ini, kalau pacarmu negur hal yang benar, ikutin. Bukan malah defensif. Nah teman-teman, nah dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Itu kata Alkitab teman-teman. Nah hari ini teman-teman pilihlah pasangan yang teachable. Kalau kau punya pasangan hari ini, pilihlah pasangan yang mau diajar. Karena hubungan akan melelahkan jika kamu berpasangan dengan orang yang selalu merasa benar. Setuju? Orang yang selalu merasa egois dan gak mau dengerin nasihat. Orang tua maupun membimbing rohani, itu capek banget tuh. Biasa kalau ada pasangan ngomong ini, gue emang kayak gini. Kalau lu gak suka, ya udah cari aja yang lain. Cari yang lain kalau emang dia ngomong kayak gitu sih. Cewek-cewek kalau cowok-cowok kalau diancam sama cewek kayak gitu, kata gue sih cari yang lain sih. Gitu. Ya cewek-cewek juga jangan kayak gitu kan, misalkan, wah ya udah cari aja yang lain. Kalau saya sih jadi cowoknya sih saya cari yang lain. Kan lu suruh. Cowok tuh paling gak bisa kayak disuruh kayak gitu ya. Kalau disuruh gue lakuin gitu. Kan lu yang nyuruh. Tertinggal aku kan mami, gak maksudnya gak begitu gitu kan. Iya, cowok juga jangan kayak gitu ya. Cari aja sempurna, gue sempurna. Lu cari aja mana ada cowok yang mau sama lu. Wah itu lebih kacau lagi sih. Itu bahaya sih, jangan. Jangan ya dek ya, jangan kayak gitu dek ya. Jadi pilih pasangan Tuhan benar-benar yang mau diajar. Mau mengakui kesalahan. Ya kan, karena capek teman-teman kalau punya pasangan yang gak mau diajar. Nah serahkanlah setiap langkahmu kepada Tuhan dan percayalah dia menuntunmu kepada pasangan yang terbaik menurutnya. Next. Berikutnya teman-teman, masalah apa sih yang lagi terjadi sama anak-anak muda? Ya ini masalah yang lagi terjadi. Masalah yang terjadi sekarang adalah di masalah yang namanya gini, ada yang di sini pernah punya mantan? Angkat tangan. Mantan. Oh iya kalau Jeremy punya mantan. Oh kirain belum pernah pacaran lu Jeremy. Ya gak usah tinggi-tinggi DJ, aman. Gue tahu lu punya mantan, aman gitu kan. Iya. Ya, pernah gak mikir? Kayaknya ini dari Tuhan, tapi kok putus ya? Awalnya nih kalau pacaran kan semua orang yakin dari Tuhan. Oh ini hasil doaku. Iya kan? Kalau makanya suka ngomong kayak gini, Tuhan kamu kasih sinyal kuat banget di hatiku dia pasanganku, tapi kok putus? Iya kan? Nah itu masalah-masalah yang terjadi gitu kan. Breaking up. Udah gitu akhirnya susah ngelupain mantannya gitu ya teman-teman, itu bahaya. Nah firman Tuhan tuh hari ini juga ngajarin juga tentang satu ayat, 1 Korintus 14 ayat 33 ngomongin sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi yang Tuhan hendaki adalah damai sejahtera. Artinya dalam hubungan ini, kalau kau bawa hubungan sama Tuhan, kau bawa hubungan ini ke Tuhan, percayalah bahwa Tuhan memberikan kau damai sejahtera, bukan kebingungan teman-teman. Jika engkau terus gitu kan, terus curiga, pacaran yang suka curiga, cemburuan, ya kan. Itu namanya kau punya luka emosional yang kamu gak sadar. Saya ulangin. Kalau kau pacaran, kau jadi pria, jadi cewek, curigaan mulu. Gak balas dikit. Kamu foto bukan buat nyinggung aku kan? Oke aman. Curigaan mulu gitu kan? Iya itu curiga tuh. Ada luka emosional, kok sawin saya kok. Itu bercanda. Kalau curigaan mulu, ya kan? Gak ada damai di pacaran, berantem mulu gitu kan. Malah dia ngomong kayak gini, kalau belum pernah berantem gak? Gak pernah berantem aja dulu. Wah itu juga menurut saya kayak, gimana ya masa orang gak berantem disuruh berantem ya gitu ya. Ya enggak gitu. Artinya kalau engkau berantem mulu, putus, bentar-bentar putus, ya udah kita putus aja. Nah, itu ada yang salah tuh teman-teman. Yang pacaran kayak gitu, yang cowok-cowok yang masih kayak gitu bertobatlah hari ini, cewek-cewek yang kayak gini juga bertobatlah hari ini. Artinya ada yang salah, ada karakter yang belum sembuh dan hubungan yang tidak sehat di dalam hubunganmu. Ingat Tuhan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera. Kalau nggak damai, coba deh tanya Tuhan lagi. Coba deh ngobrol lagi sama kita semua. Gitu, kita bukan berarti langsung putus kamu, putus. Enggak. Kita nggak ada yang kayak gitu ya. Saya bukan pendeta yang ada yang khotbah. Kalau hari ini kau yang punya temu, dengar kata saya, putusin. Enggak. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Dengar, ngomong dulu yuk, baik-baik sama kita gitu. Terus yang kedua, bedakan antara perjuangan dan obsesi. Enggak, masih yang sama tuh. Enggak, ois, digedein banget ya. Kamu obsesi apa perjuangan? Wow, bedakan perjuangan dan obsesi. Karena perjuangan itu harus dilakukan
berdua, yang cowok berjuang, yang cewek berjuang. Nah kalian lagi pacaran hari ini nih, yang mau nikah nanti, kalian lagi berjuang nih. Nah itu perjuangan dan bedakan obsesi. Kalau obsesi yang berjuang satu orang aja. Nah memperjuangkan itu butuh dua orang teman-teman. Kalau hanya kamu yang berjuang sendirian, sementara pasanganmu terus memberi ketidakpastian, itu tandanya kamu harus mundur hari itu juga. Aku akan berjuang kok. Orang tuanya gak setuju. Saya punya pendapat masing-masing buat saya. Kalau orang tua pasangan saya udah gak setuju, saya mundur. Orang ada yang ngomong, wah cowok lu cemen banget. Kok lu cemen sih mundur? Sorry. Kalau ini jalan dari Tuhan, harusnya semuanya, ya maksudnya orang tua gak setuju gitu kayak saya gak berani ngelawan deh. Apalagi tenang aja kok, dunia luar kan, DP aja dulu. Tuhan Yesus. Kata orang, nanti aduh tuh kok pas udah punya anak melahirkan orang tuanya tiba-tiba baik. Itu orang-orang luar mikir kayak gitu. Ngerti ya DP ya? DP aja dulu kok. Wah bertobat sih kalau gitu. Itu kalau sampai terjadi di Sungai Yordan ngomong gitu, gue ceburin di Sungai Roksi itu, gue baptis 10 menit kagak naik tuh mulut sampai buka mulut lu, apa gitu kan. Biar bertobat gitu. Itu bedain teman-teman, perjuangan dan obsesi teman-teman. Kalau kamu hari ini membangun hubungan teman-teman, ingat yang punya pacar hari ini, kasih tahu kita tujuannya apa. Kita mau kemana sih? Kalau enggak lu capek loh. Gue ngomong gini kan gue pelaku dulu ya. Sekarang gue pengen adik-adik gue gak ngelakuin hal yang sama kayak gue gitu. Jadi kalau hubungan lu tuh gak jelas arahnya kemana, kayaknya lu harus cek diri lu dulu deh. Jangan buat pacaran tuh mainan. Karena sekali cewek disakitin, cowok juga sih, disakitin ada luka di hatinya. Itu susah dihapus tuh. Saya suka gambarin kayak gini. Ini sebuah hati misalnya, anggaplah hati. Ketika putus gitu ya, ditempelin warna merah. Cari pacar lagi, warna hijau. Cari pacar putus, warna biru. Cari pacar putus, warna kuning. Tuh hatinya tuh nano-nano tuh. Iya, penuh tuh semua tuh. Bukan indah, bahaya. Bahaya, apalagi mulai kayak gini. Kayak mantan gue gak kayak gitu deh dulu. Nah udah deh, kalau mantan gue udah gak kayak gitu tuh dulu. Selesai deh mendingan. Bahaya banget teman-teman, bahaya banget. Nah ini, jangan obsesi. Nah yang berikutnya, kalau engkau harus berpisah, ya udah, punyalah hati yang keberanian untuk melepas. Nah ini susah nih. Melepas bukan berarti menyerah, tapi memilih mempercayakan masa depan kepada Tuhan. Masalahnya saya ketemu banyak teman-teman yang gue tuh udah siap nikah kok. Gue udah bayar venue. Selingkuh pasangannya. Udah nangis-nangis sih kok. Aku janji aku bertobat, aku sungguh-sungguh. Tapi dia selingkuhnya udah sering kok kepergok. Gimana kok? Demi cicilan catering dan venue, kupaksakan cintaku padamu. Mendingan lepasin aja. Kenapa? Tapi kan ngelepasin tuh susah ya. Karena saya percaya bahwa kadang Tuhan izinin segala sesuatu itu untuk jagain kita. Saya percaya banget hal itu. Saya percaya banget. Kalau hari ini hidup kamu udah hancur, putus nyambung, mungkin udah hancur, hari ini kamu bertobat, kamu mikir. Karena saya sampai di satu titik bahwa akhirnya saya mikir gini, kayaknya saya gak akan nikah lagi di Tuhan. Nikah lagi saya gak nikah sih, cepat sekali bernikah. Akan sekali doang seumur hidup. Gini, kayaknya saya gak akan punya pasangan di Tuhan. Gak apa-apa di Tuhan, utus saya aja ke daerah. Gak apa-apa kalau memang saya harus gak nikah. Kenapa? Hati saya udah terlalu sering disakitin. Nah sampai di titik kayak gitu akhirnya Tuhan baru kasih pasangan saya. Kenapa? Karena dulu saya ngotot sama Tuhan. Ketika kamu mau berani ngelepasin, terkadang ini masalah keputusan paling terbesar. Tapi ketika kamu melepaskan orang yang salah, izinkan Tuhan membentuk hidup kamu jadi pribadi yang baik. Udah lama Tuhan, udah 10 tahun Tuhan. Tapi dia dosa terus hidupnya. Mendingan selesain aja. Daripada kamu udah nikah, kamu nyesel kan nikah sekali lagi ya, nikah tuh gak ada cerai. Maut memisahkan. Jadi hari ini yang berpacaran silakan kau pulang dengan berpikir hari ini, hubungan gue mau kemana, gue mau ngapain, dan kira-kira ini pasangan bener gak sih Tuhan kasih buat aku.
Gagal, better gagal sekarang daripada gagal pernikahan. Sorry, tapi kalau kamu yakin, go ahead. Langkahlah dengan bawa sama Tuhan, Tuhan pimpin aku. Kayak saya suka bilang sama Irvin, pacaran berapa lama lo? Mau kemana hidup lo? Anak orang tuh, gitu kan? Nabung. Bener cowok-cowok, kalau lu mau serius sama pasangan lu, nabung dari sekarang. Karena biaya nikah makin mahal, bener kode nih? Sebagai WO, mahal kode nih? Mahal. Kalau kau serius, hari ini, stop foya-foya. Lakukan, siapkan dirimu dengan baik-baik. Jadi hari ini firman Tuhan tuh buat kalian juga belajar. Nah, yang terakhir. Nah, ini buat kita semua yang hari ini mungkin, next. Ya, mungkin hari ini sedang menanti gitu kan, menanti jodoh. Ya kita yang belum nikah juga, yang kalian yang belum nikah juga kalian lagi menanti waktunya Tuhan gitu kan. Jangan sampai kalian menikah gitu kan. Menikah karena takut keduluan, menikah karena takut umurnya udah ketuaan, menikah karena takut yang lain-lain, itu gak boleh teman-teman. Jadi menunggu jodoh kok lama banget sih atau takut ketinggalan, ini gak boleh. Nah banyak dari kita anak-anak muda hari ini belakangan ini itu mikirnya adalah supaya cepet gitu kan, supaya cepet ya udah cepet. Takut jangan menikah karena engkau takut umurmu. Karena Deddy Corbuzier pernah ngomong, menikah itu bukan adu cepat tapi adu lama. Mungkin saya berpikir kayak, terserah teman kamu udah nikah duluan. Tapi kalau kamu belum siap benar-benar pernikahan, jangan paksa nikah. Tapi satu angkatan kalau ketemu alumni udah pada nikah semua kok. Gua doang yang belum nikah. Sebudu teing. Biarin aja. Lebih baik kamu nikah lama tapi kamu menikahnya nanti lama tapi kamu hubungannya lama. Tapi kalau kamu buru-buru. Nah ini cewek-cewek stop ya. Mikirnya kayak umurku udah segini. Ntar aku gak laku. Enggak. Nanti keburu udah diskon. Cuci gudang, jangan ada pikiran kayak gitu. Cowok-cowok nanti aku jadi perjaka tua aku gitu. Jangan. Doain sama Tuhan, bawa sama Tuhan teman-teman. Nah bersabarlah terhadap Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, bersabarlah terhadap Tuhan. Artinya bersabarlah sama cara Tuhan. Karena waktu menunggu sama dengan waktu persiapan. Buat yang pacaran hari ini, kau lagi di masa menunggu pernikahan nih hari ini. Tapi siapkan dirimu, buat kamu yang hari ini menanti pasangan, sambil kamu menunggu pasangan itu, waktu menunggu adalah waktu kamu mempersiapkan hidupmu sungguh-sungguh. Karena yang kedua, ketika kamu mau menikah, ketika kamu memilih pacar, jangan sampai kau menurunkan standar karena kesepian. Kamu hari ini teman-teman yang hari ini dengar firman, di rumah saya tahu ada kalian beberapa yang akan ngomong sama saya kayak, kok gue udah nunggu terlalu lama. Ingat ini. Jangan turunkan standar karena kamu kesepian. Jangan turunkan standar hidupmu cuma karena kamu mau buru-buru nikah. Standarnya harus dipegang. Standar itu harus dijaga. Standarnya itu apa? Standarnya itu banyak teman-teman. Standar tuh banyak kita tuh takut gitu. Masa lajang tuh takut gitu kan. Maka saya bilang kalau menikah tuh kamu harus bahagia dulu. Itu bahagia dulu. Sambil nunggu engkau nikah, persiapin. Yang mau nikah, biaya nikah mahal, mau tinggal di mana, lu bawa anak orang loh. Mau kasih makan apa, ntar lagi kalau punya anak, biaya anak kayak gimana. Sambil menantikan itu yang foya-foya, stop mulai nabung. Jangan turunkan standar hidupmu teman-teman cowok cewek dengar baik, jangan turunkan standarmu karena kamu kesepian. Yang ketiga, ketika kamu di dalam kehidupan ini sekarang sedang membangun hubungan, fokuslah menjadi pribadi yang tepat. Kau yang punya pacar hari ini, belajarlah menjadi pribadi yang tepat buat pasanganmu ke depannya. Yang cewek juga belajar menjadi pribadi yang tepat buat suamimu, buat pasanganmu ke depannya. Ini hal yang penting teman-teman, fokus menjadi orang yang tepat. Kenapa ketika kamu fokus menjadi orang yang tepat, kamu lagi mempersiapkan dirimu untuk menjadi dewasa secara rohani, emosi, dan finansial. Oke, yang terakhir teman-teman. Ada sebuah cerita. Next, ya saya gambarkan cerita gini. Ada seorang pemahat yang sedang mengerjakan sebuah batu marmer berbentuk malaikat. Lalu ada anak kecil datang, dia ngomong gini, Pak, kenapa patung batu yang indah itu engkau kikis, engkau hancurkan gitu. Lalu pemahat itu tersenyum, dia bilang gini, Dek,
aku tuh gak lagi hancurin patung itu. Dia bilang, aku sedang membuang bagian yang bukan bagian dari patung itu, supaya patung ini sempurna jadi indah. Pesannya apa? Terkadang rasa sakit karena putus cinta, rasa sepi dalam menunggu adalah cara Tuhan yang dipakai untuk memahat diri kita. Permasalahan dalam pacaran kamu, dalam hubungan kamu, itu ada tangan Tuhan yang memahat untuk sesuatunya indah teman-teman. Jadi kalau kamu hari ini lagi berjuang mau menikah, fokus mau menikah, kamu punya masalah, kamu menghadapi badai, kamu menghadapi segala sesuatu yang mungkin membuat kamu mau menyerah, tapi saat kamu yakin bahwa inilah pasangan yang diberikan Tuhan, Tuhan sedang memahat sesuatu untuk pernikahanmu menjadi pernikahan yang indah. Saya tahu bahwa pasti Ko Doni, Ci Sister, Ci Ivi, Ko Berni, dan saya pun punya cerita masing-masing. Kita percaya sama Tuhan dan kita izinin Tuhan melakukan hal yang indah pada waktunya Tuhan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, saya undang pemain musik teman-teman hari ini. Oh iya yang terakhir, next. Ya boleh musik boleh next. Ya ini, jodoh bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tetapi siapa yang Tuhan tetapkan untuk berjalan bersamamu paling jauh. Jadi hari ini jangan takut kehilangan orang yang salah di waktu Tuhan. Dan jangan takut menunggu orang yang tepat di rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini saya berharap setiap kalian yang mendengarkan firman Tuhan bisa sama-sama belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sudah ada perjamuan semuanya? Iya. Oke, kita nyanyi satu pujian dulu ya. Tadi G. Oh, udah siapin lagu perjamuan kudus? Udah? Oke, karena saling silakan. Ref aja. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Hari ini kita bersyukur, kita berdoa. Bapak terima kasih atas firman hari ini. Biarlah firman hari ini boleh menegur setiap kami dan memahat hati setiap kami. Untuk kami hidup menjadi pribadi yang baik. Biarlah kami bawa setiap kami yang punya pasangan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami pun yang sudah menikah, kami bawa hidup dan hubungan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan hari ini untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, amin. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Tuhan layakkan setiap kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus untuk mengingat bahwa Yesus kami pribadi yang telah mati untuk kami. Karena cintanya kepada kami, Kau rela mati untuk menyelamatkan setiap kami manusia yang berdosa ini. Untuk menerima keselamatan hari ini Tuhan, kami mau menerima panggilan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan lewat karya salib Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini setiap kami mengambil bagian, hari ini Tuhan hidup kami boleh serupa dengan Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, untuk kami boleh layak Tuhan. Kau layakkan dan Kau benarkan setiap kami dan ajar kami hidup sesuai dengan ketetapan. Mari para kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah roti di tangan kananmu di atas kepalamu. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah setiap hosti yang diangkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Marilah kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, kami telah sembuh hari ini. Segala sakit penyakit kami telah ditanggung di atas kayu salib. Dan hari ini kami mengambil cawan yang adalah lambang dari darah Kristus. Mari kekasih-kekasih hati Tuhan, angkatlah cawan ini tinggi di atas kepalamu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah, ini lambang dari darah Kristus. Biarlah perjanjian Kristus boleh termeterai di dalam kehidupan setiap kita. Demi nama Yesus, marilah kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, kuasa-Mu melingkupi setiap kami. Oh, karya-Mu menyucikan, membebaskan kami. Kau Allah yang penuh kasih. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan meteraikan setiap firman kami, firman ini ke dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, merimain setiap kami dan menjamah setiap kami Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Dan kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Dan kami bersyukur buat karya-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Terima kasih Ko Daniel untuk firman-Nya hari ini. Oke, terima kasih Ko. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya Ko Daniel untuk pemberitaan firman hari ini. Semoga Tuhan memberkati pelayanan, kesehatan, dan keluarga Ko Daniel. Teman-teman, kita pengumuman hari ini. Oh iya udah, oke. Teman-teman, aku mau ajak kita untuk doa persembahan dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan ya Bapak, untuk firman-Mu yang telah diberitakan lewat Ko Daniel hari ini ya Tuhan. Kau yang memberkati setiap dari kami ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau yang jagai setiap hati kami ya Tuhan. Engkau yang berkati kami ya Tuhan supaya kami menjadi orang-orang yang terus taat juga ya Tuhan. Yang terus ingin membangun keluarga yang baik ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk jadi anak-anak-Mu yang turut. Ajar kami ya Tuhan untuk jadi anak-anak-Mu yang mau mendengarkan apa kata Engkau ya Tuhan.
Engkau juga berkati Ko Daniel ya Tuhan dan keluarganya dan Grace juga ya Tuhan yang sudah memberitakan firman hari ini. Engkau yang berkati kesehatannya, pelayanannya Tuhan supaya Ko Daniel juga jadi berkat dimanapun dia berada ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Engkau yang berkati persembahan ini supaya menjadi berkat untuk gerejamu ya Tuhan. Hanya dalam-Mu kami berdoa, amin. Oke, sedikit pengumuman, cuman minggu depan mengingatkan kembali akan ada ibadah youth seperti biasa di hari Sabtu jam 5 sore. Terus teman-teman yang hari ini belum hadir boleh minggu depan tetap datang ke youth, dan tanggal 16 Agustus hari Minggu akan ada lomba 17 Agustusan rencananya. Nanti untuk detail kelompok, dress code, dan games apa aja boleh ditampilin. Apakah ada, Den? Tring. Hah? Oh iya. Nah ini hari Minggu ya ini ya. Jadi setelah ibadah umum kita akan kumpul untuk lomba kemerdekaan. Nanti untuk gamesnya apa aja, detail kelompoknya siapa aja nanti akan diinfo kembali di grup. Terus untuk minggu kelima, nanti juga rencananya kita akan ada fellowship seperti biasa. Jadi nanti teman-teman boleh mark the date minggu kelima bulan Agustus. Gitu, itu aja pengumumannya. Ada pengumuman tambahan? Enggak. Oke teman-teman, aku ajak kita untuk bangkit berdiri. Nanti aku minta tolong Ko Daniel untuk doa berkat hari ini ya. Oke, aku mau ajak kita untuk bangkit berdiri kita. Oke. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah di sore menjelang malam hari ini. Melepaskan berkat untuk setiap teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bisa beribadah bersama dengan kami. Apapun aktivitas mereka, mereka mungkin sedang bekerja, mereka yang hari sedang meluangkan waktu mereka bersama dengan keluarga. Tuhan, mungkin mereka yang hari ini juga sedang sakit, ataupun mereka hari ini sedang ada beban berat di dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka, di dalam suka maupun duka. Biarlah kekuatan Tuhan boleh tercurah atas setiap teman-teman youth kami, di mana mereka berada. Kalau mereka ada yang sakit Tuhan, biar oleh kuasa bilur-Mu Tuhan, mereka menerima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berbeban berat hari ini Tuhan, berikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mereka yang hari ini mungkin ada masalah dalam keluarga, orang tuanya, apapun itu Tuhan hari ini, biar Tuhan yang memberikan kekuatan dan damai sejahtera dalam hidup setiap mereka. Mereka yang sedang bekerja hari ini, biar Tuhan apa yang mereka kerjakan di dalam Tuhan dengan benar, dengan takut akan Tuhan, pasti diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan promosikan mereka di dalam pekerjaan mereka. Mungkin setiap mereka yang hari ini sedang berdoa untuk mencari pekerjaan, Tuhan pimpin mereka, Tuhan tolong mereka, berikan pekerjaan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Hari ini Tuhan Yesus, mereka yang sedang berputus asa, Tuhan biarlah Roh Kudus hari ini menjamah hati mereka hari ini. Di mana mereka berada, mereka yang berdoa hari ini mendengar doa ini Tuhan, mereka boleh dikuatkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat
buat gereja kami, berkati GBI Sungai Yordan Roksi Tuhan. Biarlah Tuhan gereja ini Tuhan boleh terus dipakai Tuhan untuk memberkati setiap generasi-generasi. Berkati Bapak Ibu Gembala bersama dengan keluarga, bahkan berkati setiap full timer, diakan, bahkan berkati juga setiap korbit yang ada di gereja ini. Pakai mereka di tempat itu sama-sama untuk membangun rumah Tuhan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Melaskan berkat untuk Ketua Youth tempat ini, Bernie dan juga Ivi. Tuhan berkati keluarga muda ini Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, apa yang mereka korbankan untuk generasi tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berikanlah kekuatan mereka sebagai pemimpin, hikmat-Mu turun atas mereka, apa yang menjadi doa dan kerinduan di dalam hati mereka. Biarkan Tuhan boleh berikan tepat pada waktunya dalam nama Tuhan Yesus. Melepaskan berkat untuk mereka berdua Tuhan dalam memimpin generasi yang mungkin tidak mudah, mungkin sulit buat mereka Tuhan. Tetapi hamba percaya bahwa kekuatan dari Tuhan boleh tercurah atas Bernie, atas Ivi. Berkati juga mereka yang melayani sore hari ini, imam musik, media, soundman. Mereka diberkati Tuhan di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah mereka. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap mereka kami yang hadir hari ini. Berkati Jeremy di dalam kuliahnya Tuhan, pakai dia menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Pakai dia boleh menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Berkati juga keluarga Jeremy yang ada di Makassar Tuhan. Berkati kami juga melepaskan berkat untuk rekan kami yang sudah tidak bersama dengan kami, yaitu Kres Tuhan, yang sekarang kuliah di Bandung Tuhan. Berikan kekuatan untuk Kres Tuhan. Tuhan menjaga dia, biarlah kuliahnya diberkati Tuhan. Jadi pemimpin yang luar biasa, menjaga kehidupannya, cukupkan kebutuhannya, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk Jisrael yang kuliah di Serpong, pindah rumah di Serpong. Tuhan berkati dia di dalam kehidupan masa depan dia Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan akan pakai dia bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berkati juga setiap teman-teman kami yang mungkin saya lupa untuk nama-namanya, mereka yang pergumulan mereka, kerinduan mereka. Kami percaya Tuhan yang menjaga kerinduan kami. Mereka bisa kembali bersama-sama untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, berkati juga Kodoni, Sister yang sudah bersama dengan kami hari ini. Tuhan berkati di dalam rumah tangga bersama dengan Stasia. Tuhan berkati keluarga ini yang begitu luar biasa. Tuhan berkati dalam pekerjaan, usahanya, bahkan kehidupannya Tuhan berkati. Bahkan Stasia juga dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan generasi, untuk talenta yang dia punya bisa dia berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk sore hari ini. Dan sebentar kami mau pulang, kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari setiap kita angkat dua tanganmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya, yang disayang sama Tuhan, yang sudah terima berkat sama-sama kita katakan amin. Terima kasih semuanya, selamat hari Sabtu.